Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Wanda Zafira dengan NIM G00251111. Saya berasal dari kelompok A5. Jadi, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi ataupun laporan di blok 1.2 anatomi mengenai anatomi vertebrae, plexus brachialis, dan juga anatominya femoralis. Jadi, untuk laporan yang pertama itu ada kasus Tok Dalang usia 65 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang tok dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan juga artikulasionya. Jadi, yang pertama yang perlu kita ketahui, kolomna vertebralis itu tuh merupakan struktur utama pilar tubuh yang tersusun atas 33 vertebrae dengan susunan 7 vertebrae cervicalis, 12 vertebrae thoracalis, 5 vertebrae lumbalis, 5 vertebrae sacralis, dan juga 4 vertebrae coccygeus. Nah, untuk yang pertama kita bakal membahas vertebrae cervicalis. Jadi untuk vertebrae cervicalis itu ada dua, ada yang tipikal sama yang atipikal. Kalau yang tipikal dia itu bentuknya mirip-mirip, itu ada di vertebrae cervicalis nomor 3 sampai nomor 6. Sedangkan kalau yang atipikal itu bentuknya beda-beda, ada di yang vertebrae cervicalis nomor 1, 2, dan juga 7. Di sini kita bakal ngebahas yang nomor 5, yang berarti yang tipikal. Jadi untuk ciri-cirinya dia itu proses transversusnya itu memiliki foramen transversarium. Nah, si foramen transversariumnya ini dia itu akan dilewati oleh arteri vena vertebralis. Kecuali dia yang vertebrae cervicalis nomor 7 nanti. Dia cuma bakal dilewati oleh vena vertebralis. Terus untuk bagian korpusnya atau bagian badannya dia itu kecil dan lebar. Terus dia memiliki prosesus spinosus yang kecil dan juga bifida. Bifida itu berarti bentuknya terbelah menjadi dua seperti ini. Terus dia itu foramen vertebralnya itu besar dan berbentuk seperti segitiga. Lanjut ke yang vertebrae atipikal. Jadi ini yang pertama ada yang the atlas atau yang vertebrae cervical nomor pertama. Dia itu dia itu memiliki ini eh facies articular superior nanti itu akan bersendiri dengan condylus occipitalis membentuk articulatio atlanto-occipitalis. Terus dia itu memiliki tuberculum anterior dan juga posterior yang nantinya akan bersendi dengan anterior dengan os aksis membentuk articulatio atlanto-axialis. Sedangkan kalau yang facies articularis superiornya itu akan bersendi dengan condylus occipitalis seperti yang ini tadi gitu. Lanjut ke yang vertebrae cervicalis nomor 2 atau di axis. Dia ada yang posterior sama ada yang anterior. Ada dens yang seperti ini. Yang itu dia akan bersendi dengan fovea dentis atlantis. Terus apex dentisnya itu nanti akan dilekati oleh ligamentum apicis densis atau ligamentum alaria. Dia memiliki foramen transversarium yang nantinya akan dilewati oleh arteri vena vertebralis dan memiliki prosesus spinosus yang besar, kuat dan juga bifida alias terbagi jadi dua seperti ini. Lanjut ke yang atipikal yang ketiga yaitu vertebrae prominens atau vertebrae cervicalis nomor 7. Kenapa disebutnya prominens artis tonjolan? Karena dia itu memiliki prosesus spinosus yang paling panjang. Dan dia itu nggak bifida ujungnya. Terus proses transversusnya itu besar, tapi foramen transversusnya itu kecil karena dia hanya dilewati oleh vena vertebralis. Terus facies articularis di prosesus articularisnya itu mengarah ke posterior, sedangkan facies articularis di prosesus articularis inferior mengarah ke anterior. Kita lanjut ke thoracalis vertebrae atau vertebrae thoracalis. Dia itu memiliki korpus berbentuk seperti jantung, foramen vertebralnya itu kecil dan bulat, lalu memiliki prosesus spinosus yang panjang dan miring ke bagian bawah. Lebih terlihat di sini. Dia miring ke bagian bawah. Sama ada fovea costalis superior dan juga inferior. Kalau yang superior dan inferior itu nanti dia akan dilekati oleh caput costae. Sedangkan satu lagi ada fovea costal processus transversarius. Dia itu akan dilekati oleh tuberculum costae. Kita lanjut ke lumbar vertebrae yang paling besar. Dia itu korpusnya besar, bentuknya seperti ginjal. Dia nggak punya foramen transversarium. Terus foramen vertebralnya itu berbentuk seperti segitiga. Terus prosesus transversusnya itu panjang dan langsing. Maaf, proses transversusnya panjang dan langsing, serta memiliki prosesus spinosus yang pendek, rata, dan berbentuk segi empat, dan mengarah ke belakang, seperti ini.
Lanjut ke sakrum. Jadi sakrum ini sendiri kan tuh merupakan gabungan dari 5 uh, os vertebrae sakralis yang rudimenter. Nah, dia itu kalau misalkan kita lihat dari bagian yang depan, dia itu akan terlihat cekung. Nanti dia itu ada namanya foramina sakarya anterior yang bulat yang bolong-bolong ini. Dia itu fungsinya nanti dia akan dilewati oleh rami anterior nervus sacralis. Sedangkan kalau dilihat dari bagian yang belakang atau bagian posterior, ini juga ada yang namanya banyak-banyak krista. Ini namanya krista sacralis mediana, struktur peninggian yang terletak di tengah sakrum. Terus ada juga foramina sacralia posteriora. Dia itu nantinya akan menjadi tempat keluar dari rami dorsalis nervus sacralis. Kita lanjut ke bagian ligamenta dan juga artikulasionya. Jadi kalau untuk ligamentanya atau ligamentum, dia itu yang em, bagian pentingnya ada ligamentum longitudinal anterius. Dia itu fungsinya untuk mencegah hiperekstensi dari kolumna vertebrae, sama dia itu berjalan dari facies pelvina sacrum hingga ke tuberculum anterius vertebral cervicalis yang nomor satu dan bagian anterior foramen magnum. Kalau yang tadi anterius, ini ada yang posteriusnya, ada yang bagian belakangnya. Dia itu lebih kecil dibandingkan yang arterius tadi sama lebih lemah. Dia itu berjalan di canalis vertebralis di bagian posterior corpus vertebrae dan posterior discus intervertebralis dari vertebrae cervicalis nomor 2 sampai ke sacrum. Terus ada ligamentum supraspinalis juga, dia itu menghubungkan ujung-ujung proses spinosus dari vertebrae cervicalis nomor 7 sampai ke sacrum. Kita lanjut ke ini eh, tampak-tampak lain dari kolumna vertebralis. Lanjut ke bagian artikulasionya. Kalau di seperti ini ada artikulasio costotransversalia sama ada artikulasio capitis costae. Ini kembali ada ligamentum capitis costae radiatum sama artikulasio capitis costae. Ini untuk bagian yang lain, artikulasio capitis costae, artikulasio costotransversalia di bagian sini dan juga di bagian sini. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke laporan yang kedua. Jadi ada seorang anak bernama Dudung berusia 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Ia jatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialisnya. Jadi untuk plexus brachialis sendiri, dia itu kan dibentuk dalam trigonum polyposterior dari gabungan rami anterior nervus spinalis cervicalis nomor 5, 6, 5, 6, 7, 8, dan thoracalis yang satu. Nah, plexus ini dibagi menjadi radix, truncus, divisi, dan fasciculus. Nah, masing-masing truncus tadi itu akan menjadi divisi, ada yang anterior, trun- truncus superior dan medius membentuk fasciculus lateralis, lalu divisi anterior dari truncus inferior itu akan membentuk yang medialis, sedangkan yang posterior ketiga truncus membentuk fasciculus posterior. Nah, cabang-cabang dari plexus brachialis tuh ada yang radix, yaitu ke nervus dorsalis scapulae C5 dan nervus thoracalis longus, cervical nomor 5, 6, dan juga 7. Sedangkan kalau yang truncus superior itu ke nervus subclavius C5 dan 6 dan nervus suprascapularis. Dia itu menseorafi musculus supraspinatus dan juga infraspinatus. Sedangkan kalau fasciculus yang lateralis itu kan ke nervus pectoralis lateralis, nervus musculocutaneus sama nervus lateralis nervi medianus. Sedangkan kalau yang fasciculus medialis dia itu ke nervus pectoralis medialis, nervus ulnaris, nervus cutaneus brachii medialis dan nervus cutaneus antebrachii medialis. Ada juga fasciculus posterior, dia itu akan ke nervus subscapular superior dan inferior, nervus thoracordosalis, dan nervus axillaris serta nervus radialis. Radialis.
Kalau misalkan lengan-lengan bagian atas, dia itu bakalan diinervasi oleh nervus radialis. Sedangkan di lengan di yang bagian medianus itu tuh ada yang meninggalkan fossa cubiti. Oke, kita lanjut ke laporan yang ketiga. Untuk laporan yang ketiga itu adalah kasus Minho berusia 33 tahun yang merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho itu tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi osa, muskuli, dan juga inervasinya. Ini adalah penampakan dari os femur. Jadi os femur itu kan dia masuknya ke tulang panjang. Jadi dia itu punya yang namanya epifisis yang bagian atas serta bagian yang diafisis atau bagian bawahnya. Nah, untuk yang bagian ini tuh namanya kaput femoralis. Nah, selain itu di sini dia juga punya yang namanya eh, trochanter. Ada yang trochanter minor sama ada yang trochanter yang major atau yang besar. Ini ada fovea, tempat untuk ligamen dari kaputnya si femoralis tadi. Ini ada bagian lehernya atau kolum. Ini yang trochanter yang minor, ini bagian badan atau bagian korpus. Untuk membedakannya, kalau misalkan yang bagian surface atau yang bagian depan, dia itu lebih halus. Sedangkan di bagian belakang itu dia tuh cenderung lebih kasar karena tempat untuk melekatnya ligamen-ligamen. Yang seperti ini ada gluteal tuberosity, ini ada medial lip sama lateral lip. Ini ada foramen nutrien, ini ada polypeptial surface. Jadi yang di bagian belakang lutut. Terus dia selain kalau yang di atas dia itu punya trochanter minor sama trochanter major, mayor yang besar. Kalau di bagian bawah dia itu ada yang namanya condylus. Ini lateral epicondylus, ini lateral condylus. Ini medial condylus. Bagian eh, epicondylus medial itu yang nanti akan bisa diraba di bagian kaki. Ini ada intercondylar fossa atau fossa intercondylar. Kalau ini yang di bagian belakang, ini yang di bagian depan. Adanya lateral condylus, lateral epicondylus, sama ada patellar surface, tempat nanti dia melekatnya patella. Selanjutnya, kita itu bakal membahas dari muskulusnya. Jadi, untuk femoris anterior alias yang di bagian depan, dia itu ada namanya musculus iliacus. Nggak tahu kenapa ini buram. Ini ada musculus iliacus. Dia itu origonya di fossa iliaca, insersionya itu di trochanter minor femoris. Berarti di bagian trochanter minor femorisnya, di bagian sini. Dan dia itu diinervasi oleh nervus femoralis. Sedangkan ada yang namanya musculus psoas major dan juga minor. Dia itu origonya di processus transversus corpus dan juga diskus intervertebral. Dan untuk insersionya sama di trochanter minornya femoris. Dia itu diinervasi oleh plexus lumbalis. Baik musculus iliacus dan juga musculus psoas mayor dan juga minor, dia itu berfungsi untuk fleksi tungkai atas. Kalau ini yang bagian anteri, ini yang bagian anterior. Untuk yang bagian anterior, maaf ini bagian yang posterior. Untuk bagian posterior itu ada yang namanya musculus bicep femoris. Ini yang segini. Nah, musculus bicep femoris itu dia itu me- origonya itu di caput longum atau tuber ischiadicum. Sedangkan untuk kaput brevisnya itu di linea aspera, linea supracondylaris, lateris, dan juga femoris. Di sini ada musculus gluteus medialis, musculus gluteus maximus tuh di bagian bokongnya ada musculus semimembranosa, musculus gracii, sama ada musculus semitendinosus. Tendinosus. Kita lanjut ke ini bagian muskuli, ini ada muskulus, ini dari bagian eh, samping atau di bagian ini ada musculus pectineus, musculus abductor brevi, musculus abductor longus.
sama ini magnus yang besar, sama ini ada yang longus. Sama ini ada musculus gracilis. Ini ada musculus tensor facialis latae, sama ada musculus sartorius. Nah, untuk inervasinya, ini kita fokus ke di bagian paha. Ini ada abductor brevi, abductor longus, abductor magnus, sama gracilis. Ini tuh di bagian medialnya. Sedangkan kalau untuk yang anterior compartmentnya itu ada rectus femoris, nervus pectineus, sartorius, vastus lateralis, vastus intermedius, sama yang vastus medialis. Sedangkan untuk yang posterior compartmentnya yang di bagian belakang itu dari sciatic nerve atau tibial and common fibular. Ini ada semitendinosa, ada bicep femoris, semitendinosus, abductor magnus, semimembranus, sama bicep femoris short head. Jadi untuk inervasi di bagian posteriornya femoralis. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.